Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meninjau kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam peninjauan tersebut, Nusron menduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut. Dalam kunjungannya, Nusron disambut puluhan nelayan yang sedang menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan pagar yang beredar di laut. Adapun HGB pada pagar laut tersebut sebanyak 346 bidang dengan luas 509.795 hektar. Berdasarkan temuan ATR BPN, tercatat 89 bidang tanah PTSL tahun 2021 yang dipindah tidak melalui prosedur pendaftaran tanah. Nusron pun mengatakan bahwa ada dugaan manipulasi data saat pemberian sertifikat. Saat ini Pak Dalu, Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya? Kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Terbitnya sertifikat HGB di kawasan pagar laut Tangerang membuat Kades Kohot Arsin bin Tarsin menjadi pihak yang paling dicari. Lalu benarkah alasan penerbitan sertifikat HGB pagar laut karena kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan tambak? Kisruh penerbitan sertifikat di atas laut Tangerang terus bergulir. Melalui kuasa hukumnya, pihak Agung Sedayu Group mengaku telah memiliki 254 sertifikat HGB di sekitar pagar laut, yaitu di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Menurut Muanas Alaidin, pada 2023 Agung Sedayu melalui anak perusahaannya, PT Intan Agung dan PT Cahaya Inti Sentosa membeli sertifikat hak milik tersebut dari warga yang kemudian diubah menjadi HGB dengan mengikuti peta tata ruang. Sebagaimana pernyataan Pak Menteri, dasarnya SHM ini terbit karena ada girik yang dibuat tahun 82. Ya kan? Girik yang ada tahun 82. Nah, kemudian ditransaksikan kepada kita, dikoordinasikan, kita bayar pajak, kita beli dari rakyat. Pengakuan pihak Agung Sedayu yang membeli sertifikat dari rakyat di Desa Kohot tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa mereka nekat membeli sertifikat yang fakta di lapangan tidak lagi berbentuk daratan? Dalam penerbitan sertifikat, peran Kepala Desa Kohot, Arsin bin Arsip, turut menjadi sorotan. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Saya hanya kepala desa hanya mengajukan permohonan. Yang saya lengkapi atas permohonannya itu nggak ujub-ujub, Pak. Langsung itu, iya prosesnya lama banget, tahunan itu. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan pada publik. Melihat perkembangannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB ini. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah. Padahal fisiknya adalah laut.
RT RW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Tak tinggal diam, Presiden Prabowo Subianto perintahkan aparat penegak hukum menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Polemik pagar laut dengan perizinan kontroversialnya juga dibahas di rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Kamis 31 Januari 2025 lalu. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Namun, tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun. Kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh ya, karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita. Pemerintah pun tegas melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai, apalagi dalam bentuk bukan tanah, adalah cacat prosedur dan material. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Pembongkaran pun
melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ombudsman RI merilis hasil investigasi atas prakarsa sendiri terkait polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan investigasi Ombudsman diantaranya terkait kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut, hingga unsur pidana. Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Laporan Ombudsman Provinsi Banten terkait investigasi sejak 19 Desember 2024 menyebut nelayan menderita kerugian hingga 24 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Ombudsman juga menemukan indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot, Tangerang. Ombudsman juga mendapati unsur pidana lain yakni pagar tidak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Pertama adalah kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru lakukan pembongkaran. Kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohot yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Berdasarkan perhitungan kami, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, lalu hasil tangkapan yang berkurang, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Yang kami lihat di sini adalah persoalannya adalah karena persoalan mata pencaharian. Jadi kami masuk bukan persoalan HGB-nya. Jadi Ombudsman itu masuk bukan mau melihat persoalan HGB. Adalah persoalan mengapa ada pagar yang mengganggu mata pencahari para nelayan.